Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Pernahkah Bunda bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan bayi ngences banyak, berlebihan hingga mengakibatkan baju bagian depan itu basah? Dan gimana sih cara mengatasinya? Terus itu bahaya nggak sih? Simak terus ya Bunda video aku kali ini. Penyebab bayi ngences berlebihan itu sebenarnya ada beberapa hal, ada beberapa faktor. Yang pertama, proses tumbuh kembangnya bayi. Nah, pada proses tumbuh kembangnya bayi, normal terjadinya ngences ini Bunda, terutama di usia dia 3 bulan ke atas. Nah, karena pada usia ini, kelenjar air liurnya mulai aktif. Nah, dia juga mulai belajar untuk mengunyah, memasukkan tangan ke dalam mulut, kemudian menggigit-gigit mainan yang ada di sekitarnya dia. Itu gunanya untuk merangsang motoriknya juga, merangsang produksi air liurnya juga. Tetapi dia belum bisa untuk mengontrol air liur yang ada di dalam mulutnya, sehingga air liur itu akan keluar dari mulutnya. Nah, disitulah terjadinya ngeces tadi Bunda. Kemudian yang kedua terjadi karena proses tumbuh gigi. Nah, proses tumbuh gigi pada bayi juga mengakibatkan produksi air liur itu berlebih, sehingga bayi terlihat ngences berlebihan. Lalu yang ketiga bisa terjadi karena radang tenggorokan. Nah, bayi ngences juga bisa disebabkan oleh penyakit radang tenggorokan. Nah, penyakit ini membuat bayi malas untuk menelan karena rasa sakit di sekitar tenggorokan tadi Bunda. Jadi air liurnya nggak dia telan, malah dikeluarin terus gitu. Bunda bisa memberikan ASI untuk mengurangi rasa sakit di tenggorokan, karena ASI itu bisa menjadi obat alami ya, berbagai penyakit pada bayi, termasuk pada penyakit radang tenggorokan. Kemudian bayi itu ngences berlebihan juga bisa terjadi karena faktor adanya gangguan saraf seperti penyakit cerebral palsy. Nah, cerebral palsy adalah salah satu penyakit gangguan syaraf yang bisa membuat bayi itu ngences berlebihan. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan di otak. Nah, penderita cerebral palsy mengalami gangguan fungsi otot sehingga tidak dapat mengunyah dengan baik, hingga terjadinya hipersalivasi atau air liur yang keluar lebih banyak daripada orang normal. Penelitian yang diterbitkan di jurnal pediatrik menyebutkan 10% anak yang mengalami gangguan mental juga mengalami ngences berlebihan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya tumbuh kembang anak, sehingga proses mengunyah dan menelan serta menutup mulut tidak berkembang dengan sempurna. Jadi Bunda nggak perlu khawatir ya, kalau misalnya Bunda melihat anaknya ngences berlebihan, wah ini pasti cerebral palsy nih. Bukan gitu juga gitu. Cerebral palsy itu diagnosanya harus ditegakkan oleh dokter. Jadi itu udah ada tanda-tanda khususnya ditegakkan oleh dokter. Jadi itu udah ada tanda-tanda khususnya gitu. Nah, rata-rata pada bayi umumnya yang ngences berlebihan itu biasanya sih cuma karena tumbuh gigi atau karena proses perkembangannya yang belum sempurna pada area mulutnya ya, yang dia belum bisa menelan air ludahnya dengan baik. Terus dia proses yang suka masukin benda-benda ke mulut itu kan juga merangsang air liur banyak keluar. Nah, rata-rata sih seperti itu. Jadi Bunda nggak perlu khawatir. Nah, kita udah bahas tuh faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan hipersalivasi tadi, yang ngences berlebihan tadi. Apa aja sih tips yang dapat mengurangi ngences berlebihan ini? Apa aja sih tipsnya untuk mengatasinya gitu ya? Yang pertama, Bunda perlu cari tahu dulu penyebabnya nih Bun. Nah, kalau udah dapet penyebabnya, kita tahu dong gimana cara mengatasinya. Yang pertama, cari tahu dulu penyebabnya. Bila bayi suka ngences karena tumbuh gigi, Bunda bisa kasih titer untuk membantu mengontrol pengeluaran air liurnya. Kemudian kalau misalnya dia ngences karena dia pilek atau karena dia flu, karena dia batuk, itu kan produksi liurnya juga biasanya berlebihan ya. Bunda bisa konsultasikan ke dokter. Kalau misalnya dia ngences karena karena dia lapar, ya tinggal dikasih ASI. Biasanya ngences juga bisa terjadi karena kalau misalnya bayi itu cium bau-bau yang berhubungan dengan ASI, misalnya kayak baju Bunda kena ASI terus bayinya nyium, itu juga akan bisa bikin bayinya ngences. Kemudian Bunda bisa menghindari hal-hal yang berhubungan dengan bau ASI dari si bayinya, kecuali memang waktunya makan ya, nggak apa-apa, biar bayinya nggak terlalu ngences berlebihan. Bunda
bisa menjauhkan kain-kain atau benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan ASI tadi ya, biar nggak kecium sama bayinya, biar nggak merangsang air liurnya untuk berproduksi secara berlebihan. Itu bisa. Kemudian selanjutnya Bunda bisa pijat mulut bayi, dagu ke arah pipi gini dipijat, atau di area bibir atas ini dipijat kayak gini. Nah, itu juga akan mengurangi hipersalivasi tadi. Nah, ini ya Bun. Kemudian Bunda bisa juga mencegah hipersalivasinya dengan memberikan makanan yang bertekstur. Nah, ini pada saat bayi udah MPASI ya, belajar menghisap, mengunyah, dan menelan makanan yang berbeda-beda itu juga bisa mengakibatkan hipersalivasinya berkurang biasanya tuh Bun. Nah, intinya ya, ngeces pada bayi bukan merupakan hal yang perlu dikhawatirkan. Ngeces pada bayi merupakan hal yang normal, hal yang fisiologis ya Bunda. Jadi Bunda tidak perlu cemas berlebihan. Bisa praktekin tips yang aku bagi tadi.